warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, kenalin aku Fadila Nidiati dari jurusan Teknik Komputer Universitas Andalas, yang mana pada kesempatan kali ini kita tuh bakalan sharing, belajar, dan menambah wawasan baru mengenai dunia investasi. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, di sini aku ada satu orang bintang tamu nih, rekan aku. Kita panggilkan rekan aku. Hai, perkenalkan aku Gina Salbila dari kampus Tangga, tahu kan? Tahu lah, masa enggak? Itu kampus Politeknik Negeri Padang dari program studi di akuntansi jurusan akuntansi. Hai Gina. Hai lah. Nah, baru-baru ini tuh aku tuh kayak mulai tertarik gitu nih sama yang namanya investasi. Kalau nggak salah nih di jurusan akuntansi itu kamu juga ada nggak sih belajar tentang investasi pasar modal gitu? Yap. Yaitu pada semester 8 ini aku belajar mata kuliah pasar modal. Emang kenapa tuh? Boleh ceritain nggak sih apa sih yang kamu ketahui gitu tentang pasar modal? Kalau pasar modal itu seperti pasar pada umumnya, tapi yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan seperti saham, di mana itu perusahaan atau emiten bertemu dengan investor untuk melakukan sebuah transaksi. Oh, seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara kita tuh untuk bisa memulai untuk berinvestasi saham itu sendiri? Kalau untuk memulai, mungkin kamu pertama kali perlu membuat akun rekening efek di perusahaan sekuritas. Setelah itu, kamu bisa menggunakan rekening tersebut untuk membeli, menjual, atau menyimpan saham tersebut. Nah, berbicara tentang rekening efek nih, apa saja sih syarat yang diperlukan untuk membuat rekening efek itu sendiri? Kalau syarat, kan pas masuk kepada aplikasi tersebut, nanti diminta untuk mengisi formulir yang ada di aplikasi perusahaan sekuritas yang kamu pilih. Setelah itu nanti diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen, yaitu seperti fotokopi KTP, buku tabungan, dan NPWP jika ada. Oh, terdengar cukup menarik ya sahabat mahasiswa. Nah, namun ada suatu hal penting nih yang terpikir oleh aku. Bagaimana sih caranya tuh kita tuh menentukan waktu yang tepat untuk menjual saham itu sendiri? Itu tergantung strategi masing-masing ya. Ada yang menjual saham tersebut ketika naik untuk mendapatkan keuntungan, dan ada juga yang menjual saham tersebut ketika membutuhkan uang. Nah, untuk saya pribadi, seperti untuk membeli saya membeli saham ketika saham itu naik. Tapi untuk saran dari saya, belilah saham di bawah nilai harga wajar. Terus untuk menjual, juallah saham tersebut ketika saham itu naik. Naiknya di mana? Yaitu naik ketika lebih dari harga waktu kita beli. Terus saya ada juga melakukan yaitu menyimpan saham. Alasan saya menyimpan saham karena menurut saya saham itu belum cukup untuk memenuhi keuntungan. Terus untuk saya menyimpan saham karena yang keduanya itu mencari dividen dan menunggu dividen. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, sebentar ini Gina tuh menyinggung tentang yang namanya dividen. Apa sih dividen itu? Kalau dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan berapa jumlah saham yang mereka pegang atau miliki. Sebagai contoh, saya miliki saham Adro, di mana Adro ini sendiri yaitu membagikan dividen pada bulan Juni, tepatnya di bulan sekarang yaitu sebesar 200 rupiahan. Terus itu untuk satu lembar saham ya. Kalau Adro ini saya beli satu lot yaitu 100 lembar. Berarti 100 lembar dikali dengan 200 rupiah, jadi dapat dividen yaitu 20 ribuan rupiah. Wah, sepertinya aku perlu banyak belajar lagi nih tentang saham. Nah, ada nggak ya saran dari kamu nih, dari mana aku dan sahabat mahasiswa harus memulai untuk investasi saham?
Aku juga perlu belajar untuk mengenai saham-saham ini, tapi kamu juga bisa belajar dari baca-baca berita, terus artikel, buku, dan juga bisa mencari informasi mengenai saham di medsos seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kamu juga bisa mengikuti komunitas investor saham untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Nah, untuk saya pribadi, saya menggunakan Stockbit, yang mana Stockbit ini adalah salah satu platform yang bisa kamu gunakan untuk belajar dan berdiskusi tentang saham. Di Stockbit ini terdapat berita-berita mengenai saham dan postingan-postingan mengenai saham. Wah, sepertinya cukup menarik ya sahabat mahasiswa terkait saham ini. Nah, mari kita belajar sahabat mahasiswa, kita baca buku atau jurnal dan mencari informasi lainnya lewat sosial media. Nah, terima kasih untuk Gina yang bisa sharing pada hari ini bersama kita mengenai investasi. Nah, terima kasih juga untuk sahabat mahasiswa yang sudah mendengarkan diskusi kami pada hari ini. Dan semoga pada diskusi kali ini teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan baru. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.